Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitabatu lil-qira'ah wal-qira'atu lil-ma'rifah wal-ma'rifatu lil-ibadah wal-ibadatu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Kama pamujita napatanging karing Allah subhanahu wa ta'ala. Karain tenaya tingkam mata, tenaya sangka julukna. Karain tenaya pakarabulanna, tenaya kalabusanna. Karain ia kisombana ni papalap tulungi. Karain ia ansarki, buku magasti, batang kale masalewangang, sehingga ringan ini angka bangkenta untuk mangirima sigi ka aneh. Natena ni takalupa, apa batu salam, papa salama mangiri nabita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ia miantu nabi yang ngerangki baturi zaman jahiliyah mangeri zaman Islamiyah wa minas sulmati ilan nur. Pada kesempatan ini izinkanlah saya berceramah dengan judul Sabar Menghadapi Cobaan. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Sabar oleh Imam Al-Ghazali dimaknai sebagai suatu proses untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang penuh dengan nafsu syahwat yang dihasilkan oleh suatu keadaan. Oleh karena itu, sabar merupakan kemampuan menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Sabar juga merupakan sifat terpuji yang sangat penting bagi setiap orang, karena sabar dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam membina jiwa, menguatkan diri dalam menghadapi ujian, beban hidup, musibah, serta menjadikan seseorang menjadi pribadi yang tegar dan kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang memiliki rasa sabar. Terkadang masalah yang kita hadapi membuat kita tidak sabar. Padahal dengan kesabaran kita bisa menjalani hidup dengan lebih mudah, lebih bijaksana, dan memiliki perasaan yang tenang. Seringkali kita mendengar ada orang yang berkata, "Sampai kapan kita bersabar?" Bahkan mungkin ada orang yang berkata, "Kesabaranku sudah habis," dan lain-lain. Padahal Allah dan Nabi tidak pernah memberikan batasan dalam hal kesabaran. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Karena hakikatnya kita harus bersabar sampai di akhir hayat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru minal iman bimanzilatil ra'si minal jasad. Fa iza sahaba as-sabru sahabal iman." Sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula keimanan. Sebagaimana badan tidak akan pernah hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Karena selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Dan keimanan kita kepada Allah tidak ada batasnya. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar
yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memberikan atau Allah akan menjadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Daud. Kita beriman kepada Allah sepanjang hidup kita dan selama kita hidup. Kita beriman kepada Allah sepanjang hidup kita dan selama kita hidup. Kita harus terus bersabar, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan hidup pun tidak akan lepas dari berbagai macam ujian dan ujian yang tentunya butuh kesabaran dalam melaluinya. Maka aneh rasanya apabila ada orang yang berkata sabar itu ada batasnya. Dan lebih aneh lagi jika ada orang yang berkata kesabaranku sudah habis. Sebetulnya itu menunjukkan kalau dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Dengan demikian, jelas ajaran kesabaran sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, terutama ketika sedang diuji atau ditimpa musibah. Bagi orang yang beriman yang bisa menjalani dan menghadapi musibah dengan sabar, maka ia akan diberikan petunjuk, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muslimina wal muslimat rahimakumullah. Sebagai penutup dari ceramah ini, ada satu kutipan dari Mahfuzat. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.